Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kita bertemu lagi yaitu di dalam materi Mari Belajar Sholat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, materi kita yaitu tentang Mari Belajar Sholat. Materi ini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu dapat memahami pengertian sholat. Kemudian tujuan yang kedua, mampu melaksanakan serta mempraktekkan sholat dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang pengertian makna sholat. Apa sih yang dimaksud dengan sholat itu sendiri? Nah, jadi secara umum sholat itu adalah suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Jadi itu adalah pengertian makna sholat secara umum. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membahas yaitu tentang sholat adalah ibadah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat terdiri dari serangkaian gerakan dan doa yang dimulai dengan takbiratul ihram atau mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Jadi itu adalah pengertian sholat. Sholat memiliki 5 waktu yang wajib dalam sehari semalam, yaitu ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Sholat adalah tiang agama yang menunjukkan kepatuhan dan ketundukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan cara untuk memperoleh kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hukumnya mempelajari sholat? Nah, di sini kita nanti akan membahas apa hukumnya jika kita mempelajari sholat itu. Baik, kita simak ya anak-anak. Hukum dari mempelajari sholat itu apa sih? Nah, siapa yang tahu? Mungkin anak-anak tahu di sini? Baik anak-anak. Nah, di sini hukum mempelajari sholat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh dan juga berakal. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kewajiban untuk memahami serta melaksanakan sholat dengan benar. Karena apa? Karena sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Kemudian hukum mempelajari sholat untuk setiap muslim. Hukumnya wajib bagi yang belum mengetahui. Jika seseorang belum tahu cara sholat atau belum memahami tata cara sholat dengan benar, maka mempelajari sholat adalah wajib baginya. Setiap muslim yang berakal dan sudah baligh harus mempelajari cara sholat sesuai dengan syariat Islam. Fardu kifayah bagi masyarakat. Dalam konteks masyarakat, mempelajari sholat juga dapat dikategorikan sebagai fardu kifayah anak-anak. Jadi berarti bahwa jika kita satu tempat yang sudah mempelajarinya, maka kewajiban tersebut tidak lagi jatuh pada orang lain. Namun bagi setiap individu yang belum tahu, wajib baginya untuk mempelajari sholat. Jadi itu adalah hukum dari mempelajari sholat. Nah, di sini ada syarat-syarat sah sholat. Ya, yang pertama apa anak-anak? Yang pertama yaitu Islam. Kemudian yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga baligh atau dewasa.
Kemudian yang keempat, suci dari hadas. Yang kelima, suci dari najis. Kemudian yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, tahu waktunya sholat dan juga niat. Rukun sholat adalah unsur-unsur pokok yang ada dan dilakukan dalam setiap pelaksanaannya. Tanpa memenuhi rukun-rukun ini, sholat seseorang dianggap tidak syah. Berikut adalah rukun sholat yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap muslim. Rukun sholat yang pertama ada niat, kemudian yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak atau qiyam, kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan sujud. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua dan ada tasyahud awal dan juga tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Manfaat sholat yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah sarana utama untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memohon ampunannya dan memohon petunjuknya. Sholat menjadikan momen untuk menyatakan ketundukan, rasa syukur, dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaatnya yaitu meningkatkan ketakwaan, membersihkan dosa. Sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil jika dilakukan dengan baik dan juga khusyuk anak-anak. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Baik, terima kasih, materi kita hari ini sampai di sana. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas LKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.